Iran secara terang-terangan menolak Donald Trump dan utusannya, Witkoff dan Kushner. Jika Anda melewatkan berita ini, sehari sebelumnya Donald Trump setelah 2 hari saling serang antara Amerika dan Iran, menyatakan bahwa orang-orang Iran katanya meminta negosiasi darurat. Dan Donald Trump mengumumkan bahwa pada hari Selasa di Qatar akan diadakan negosiasi darurat tersebut dan bahkan mengirim utusannya, Witkoff dan Kushner, ke Doha. Jadi, Witkoff dan Kushner tiba di Qatar, tetapi orang-orang Iran tidak ada di sana. Para mediator Qatar memberitahukan bahwa mereka tidak akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan delegasi Iran yang menimbulkan keraguan terhadap penyelesaian jangka panjang dan pemulihan penuh pelayaran di Selat Hormuz. Sedangkan pejabat Iran secara langsung menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah merencanakan negosiasi apapun dengan orang Amerika, sehingga mereka memang tidak mengirim siapapun dari Teheran ke Qatar untuk apa yang tampaknya merupakan negosiasi mendesak ini. Dan untuk keluar dari situasi yang memalukan, di Washington mereka menyatakan bahwa Witkoff dan Kushner sebenarnya datang untuk melakukan negosiasi teknis, tapi bukan dengan orang Iran, melainkan dengan perantara Qatar tentang negosiasi di masa depan dengan Iran. Tapi itu belum semuanya, dan semua detail dari situasi ini ada di episode kali ini. Ini benar-benar layak untuk didengar. Nama saya Alexei Peci, dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi untuk memahami seluruh situasinya, saya akan menceritakan seluruh kisahnya secara kronologis. Semuanya tidak dimulai dari Amerika Serikat, tapi dari Iran. Ini sangat penting. Iran sudah menyerang kapal kargo di dekat Oman pada hari Kamis. Hal itu memicu serangan balasan dari Amerika Serikat dan serangan balik dari Iran terhadap pangkalan militer Amerika di Kuwait dan Bahrain. Amerika Serikat merespons dengan tegas. Pada hari Jumat, militer Amerika menyerang gudang drone, radar pantai, dan infrastruktur rudal di selatan Iran, termasuk wilayah Selat Hormuz dan Pulau Qeshm. Mereka menyebutnya sebagai respons yang kuat terhadap serangan terhadap kapal dagang pada hari Kamis. Iran kembali menyerang Kuwait dan Bahrain sebagai respons terhadap serangan Amerika tersebut. Menurut saya, ini sekarang bisa memicu siklus yang cukup berbahaya. Dan tiba-tiba, Donald Trump mengeluarkan ancaman, kutipan, "Mungkin akan tiba saatnya ketika kita tidak bisa lagi bersikap bijaksana dan terpaksa menyelesaikan pekerjaan yang telah kita mulai dengan sangat sukses melalui cara militer. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi." Sebagai tanggapan atas pernyataan Trump ini, Korps Pengawal Revolusi Islam, Korps Iran, mengumumkan bahwa karena pelanggaran gencatan senjata, semua proses diplomatik akan sepenuhnya dihentikan, dan pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah tersebut, kutipan, dalam beberapa hari ke depan akan merasakan neraka. Jadi pada Sabtu malam dan hingga Minggu pagi, situasinya sudah sangat jelas. Gencatan senjata sudah diambang kehancuran, kedua belah pihak saling mengancam akan saling menghancurkan. Dan diplomasi pada dasarnya dinyatakan mati. Orang-orang Iran juga mengatakan, kami akan keluar saja dari perundingan ini. Tiba-tiba pada Senin pagi, Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengadakan pertemuan darurat dengan pihak Iran di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa. Berikut kutipan dari Trump. Iran mengajukan permintaan untuk bertemu. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha. Selanjutnya, Donald Trump membual bahwa Iran sedang kalah, bahwa Amerika Serikat sudah menang, bahwa Teheran memohon kepadanya untuk menghentikan serangan-serangan ini dan setuju untuk bernegosiasi di Qatar, dan seterusnya dan seterusnya. Saya akan mengutip satu pernyataan saja yang diucapkan Trump pada Senin malam ketika utusannya, Witkoff dan Kushner, sudah dalam perjalanan ke Qatar untuk bertemu, katanya, dengan orang-orang Iran. Bahkan pada Senin malam, Trump sempat menyatakan bahwa perwakilan Iran juga sudah berangkat ke Qatar dan secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik. Kutipan. Pertemuan di Doha mungkin akan penting, atau mungkin juga tidak. Kita akan lihat nanti. Tapi kita sedang menang dalam hal militer. Saya akan bilang, ini hampir merupakan kemenangan militer. Dan sebenarnya semuanya sangat sederhana. Ini tentang denuklirisasi Iran. Kami tidak ingin mereka memiliki senjata nuklir dan mereka tidak akan memilikinya. Mereka sudah setuju dengan itu, jangan tersinggung. Dan tibalah hari Selasa itu. Menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, dan utusan khusus Steve Witkoff tiba di Doha.
Namun, para perantara Qatar memberitahu mereka bahwa tidak akan ada pertemuan tingkat tinggi dengan delegasi Iran. Katanya, ya, tidak berhasil. Dan semua ini tentu saja menimbulkan keraguan terhadap penyelesaian jangka panjang dan pemulihan penuh pelayaran di Selat Hormuz. Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri Qatar, minggu ini bukan hanya pada hari Selasa, tetapi secara keseluruhan minggu ini, sebagai pengganti negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat akan diadakan konsultasi teknis, termasuk mengenai keamanan regional. Di Iran, sebagai tanggapan atas ketidakpuasan Amerika, mereka menyatakan bahwa mereka tidak membatalkan pertemuan dengan para negosiator Amerika. Semuanya sangat sederhana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagai, menyatakan bahwa Iran, dari pihaknya, tidak membatalkan pertemuan dengan Kushner dan Witkoff karena memang tidak ada pertemuan yang dijadwalkan sama sekali. Bagai berkata, bagaimana mungkin membatalkan pertemuan yang bahkan belum pernah dijadwalkan? Meskipun Trump meyakinkan bahwa itu adalah orang Iran yang meminta. Mereka memintanya untuk bertemu dan dia menyebut perundingan itu sebagai sesuatu yang mendesak. Pada saat yang sama, Bagai menyatakan bahwa pada hari Rabu nanti di Qatar akan diadakan perundingan mereka dengan pihak Qatar mengenai pelaksanaan ketentuan nota kesepahaman, termasuk poin tentang pencabutan blokir aset Iran yang berada di bawah sanksi di Qatar. Artinya, Bagai berkata, kami punya perundingan sendiri dengan orang Qatar di sana. Lalu kenapa orang Amerika itu datang? Ya, mereka datang, mau bagaimana lagi? Berikut kutipan dari Bagai. Dalam beberapa hari ke depan, tidak ada pertemuan dengan pihak Amerika di tingkat manapun yang kami rencanakan. Kami sama sekali tidak punya rencana untuk bertemu dengan pihak Amerika di tingkat apapun dalam beberapa hari ke depan. Jadi tidak ada yang perlu dibatalkan. Sejak awal, Tuan Qorib Abadi sudah menyampaikan hal ini. Dan saya sendiri juga sudah menyatakannya secara tegas kemarin. Kami belum merencanakan apapun untuk beberapa hari ke depan. Dan dalam situasi seperti ini, Washington harus mencari cara untuk keluar dari masalah. Karena semua ini benar-benar memalukan. Di Gedung Putih dijelaskan bahwa delegasi dari Amerika Serikat dan Iran tiba di Doha untuk melakukan pembicaraan teknis, di mana mereka membahas pelaksanaan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara kedua belah pihak. Namun katanya pembicaraan itu bukan langsung, melainkan melalui perantara dan bukan mendesak melainkan terjadwal. Pembicaraan ini berbeda dari yang telah berlangsung sebelumnya pada bulan ini di Swiss, di mana delegasi tingkat tinggi Iran dan Amerika akhirnya bertemu langsung secara tertutup. Bahkan di Qatar pun sudah menyerukan agar tidak gegabah menggunakan istilah seperti perundingan darurat. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran akan mengadakan perundingan darurat tingkat tinggi. Namun pada hari Selasa ketika menjadi jelas bahwa orang-orang Iran ternyata tidak datang ke pertemuan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Mazed Al-Ansari, menyatakan bahwa pembicaraan teknis pada dasarnya bukanlah perundingan tingkat tinggi dan tidak perlu disebut seperti itu. Katanya, ini hanyalah rutinitas biasa dalam negosiasi, ini adalah bagian teknis saja. Dan setelah itu, pihak Donald Trump mengatakan, dengar, memang itulah yang kami maksudkan. Katanya, lihat, di Swiss, pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Presiden Amerika J.D. Vance dan Kepala Negosiator dari Iran, Mohammad Bagher Bagedin. Dan perundingan di Doha berlangsung di tingkat yang lebih rendah di bawah pimpinan utusan khusus Amerika Steve Witkoff dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi. Dan faktanya, Gedung Putih sudah mengakui bahwa delegasi-delegasi tersebut memang tidak akan bertemu secara langsung. Sebagai gantinya, perundingan akan dilakukan dengan perantaraan pejabat-pejabat resmi Qatar. Dan Al-Ansari menjelaskan bahwa perundingan teknis bertujuan untuk menyiapkan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut akan diajukan ke tingkat pertemuan tingkat tinggi untuk menyepakati prinsip-prinsipnya. Dalam laporan teknis, topik-topik berikut akan dibahas dan urutannya persis seperti yang akan saya sebutkan sekarang. Pembatasan keuangan dan pencabutan sanksi terhadap Iran. Masalah bagaimana memastikan kebebasan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz. Kemungkinan pencairan aset Iran yang dibekukan di bank-bank Qatar. Dan baru setelah itu, masa depan Iran, program nuklir dan keamanan regional. Secara keseluruhan, sudah 2 minggu berlalu sejak Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman yang seharusnya membuka jalan menuju penghentian perang secara permanen di kawasan tersebut dan penandatanganan perjanjian damai besar yang final.
Namun sejauh ini belum terlihat kemajuan. Sudah 2 minggu berlalu. Saya ingatkan, nota kesepahaman itu ditandatangani untuk 60 hari. Ini dokumennya. Ngomong-ngomong, dokumen ini secara luas dianggap sangat menguntungkan bagi Teheran, mengharuskan Amerika Serikat untuk mencairkan aset-aset Iran, mencabut sanksi, Mengizinkan ekspor minyak Iran, mencabut blokade pelabuhan-pelabuhan Iran, dan membentuk dana pemulihan Iran sebesar 300 miliar dolar. Sebagai gantinya, Teheran harus menjamin jalur aman bagi kapal-kapal yang melewati Selat Armursky. Padahal memang sudah seperti itu sebelum perang. Dan perhatian, Mengonfirmasi secara lisan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam keadaan apapun. jadi orang Iran harus bilang, saya bersumpah tidak akan ada senjata apapun. Dan Donald Trump akan berkata, nah lihat kan, kalian pikir apa? Inilah yang saya capai. Tapi apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir? Nah, dalam kerangka kesepakatan-kesepakatan ini, Pada akhir pekan, pasukan Amerika dan Iran saling melancarkan serangan setelah Republik Islam menyerang 2 kapal yang melewati Selat Hormuz. Hal ini kembali mempengaruhi lalu lintas laut di selat yang sempit, yang meningkat secara signifikan minggu lalu, meskipun masih jauh di bawah tingkat sebelum perang. Sementara itu, meskipun ada kesepakatan yang bertujuan untuk menahan kekerasan di wilayah ini, pertempuran antara militan Hizbullah dan pasukan Israel terus berlanjut di selatan Lebanon. Tapi mari kita bahas pertanyaan apa saja yang masih belum terselesaikan sehubungan dengan berakhirnya perang ini. Nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran pada dasarnya menunda penyelesaian masalah ini. Dengan sebagian besar detailnya akan diatur nanti. Kapan, tidak ada yang tahu, tapi untuk nanti. Namun setelah 2 minggu dari 60 hari yang dialokasikan untuk negosiasi perjanjian akhir, hampir tidak ada tanda-tanda kemajuan dalam sejumlah isu yang paling penting. Salah satu poin dalam nota kesepahaman bahkan menciptakan situasi yang berpotensi menjadi jalan buntu. Di dalamnya disebutkan bahwa negosiasi lebih lanjut hanya akan dimulai setelah isu-isu yang berkaitan dengan aset Iran yang dibekukan, sanksi AS Serikat terhadap minyak Iran, pergerakan kapal di Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh AS Serikat, dan aksi militer antara kedua negara, termasuk penghentian perang di Lebanon, telah diselesaikan. Dengan demikian, bahkan untuk menyepakati urutan tindakan saja tetap menjadi tugas yang sangat sulit. Dan sudah jelas bahwa dalam nota kesepahaman yang dipamerkan Donald Trump sebagai kemenangan, semuanya ditulis sedemikian rupa sehingga Iran bisa mendapatkan segalanya. Pencabutan sanksi, pencabutan pembekuan aset, pencabutan blokade, izin untuk berdagang minyak yang omong-omong sudah didapatkannya. Namun pada akhirnya, Iran mungkin saja tidak akan melepaskan ide senjata nuklir. untuk apa? Kemarin, Teheran menyatakan bahwa setengah dari aset yang dibekukan dan disimpan di Qatar akan dikembalikan. Namun, pejabat Amerika menyatakan bahwa aset-aset tersebut untuk saat ini belum dikembalikan. Namun, kita melihat langkah tegas dari Iran. Mereka dengan sengaja mengabaikan negosiasi yang disebut mendesak oleh Trump. Dan Trump sendiri tidak bisa melakukan apa-apa sebagai tanggapan, karena dia sudah mengumumkan kemenangan dalam perang. Seperti kata pepatah, bagaimana mungkin kembali ke perang di mana kamu katanya sudah mengalahkan musuh? Dan pada kenyataannya, Trump sendiri telah menjebak dirinya sendiri. Karena sekarang, apapun yang dilakukan Iran, Trump tidak bisa kembali ke perang. Ya, secara fisik dia tidak bisa. Sebanyak apapun dia mengancam, tapi faktanya, lihat, dia bilang, negosiasi mendesak, Iran meminta kami datang. Kami datang, dan orang Iran bilang, negosiasi apa? Pergi ke neraka. Tidak akan ada negosiasi. Apa yang Trump lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menelan rasa sakit hati itu dan berkata, maksud saya negosiasi teknis, kalian saja yang salah paham. Jadi semua ini semakin terasa seperti sesuatu yang absurd, di mana sama sekali tidak terlihat jalan keluarnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini, jaga diri kalian, sampai jumpa.